Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Lailani dari kelas A01 dengan NPM 4115 4030230012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perencanaan pembelajaran pada 3 kurikulum, yaitu KTSP, Kurtilas, dan Kurmer. Perencanaan pembelajaran merupakan komponen penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Setiap kurikulum memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam merancang kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan perencanaan pembelajaran antara KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP disahkan pada tahun 2006 dengan tujuan memberi kebebasan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Yang kedua, kurikulum 2013 atau Kurtilas disahkan pada tahun 2013 dengan tujuan membentuk siswa yang berkarakter, berpengetahuan, dan terampil melalui pendekatan ilmiah. Dan yang ketiga, kurikulum Merdeka atau Kurmer disahkan pada tahun 2022 dan mulai diuji cobakan pada tahun 2021 dengan tujuan memberi kebebasan belajar yang menyesuaikan minat dan kemampuan siswa serta memperkuat profil pelajar Pancasila. Perbandingan pertama yaitu dokumen yang harus disiapkan guru dalam perencanaan pembelajaran. Di KTSP, dokumen yang harus disiapkan oleh guru yaitu silabus, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, program tahunan, program semester, KKM atau kriteria ketuntasan minimal, pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan yang terakhir instrumen penilaian. Kemudian di Kurtilas, dokumen yang harus disiapkan oleh guru yaitu silabus dari pemerintah, RPP, program tahunan, program semester, KKM, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan yang terakhir penilaian autentik. Kemudian selanjutnya di kurikulum Merdeka, dokumen yang harus disiapkan oleh guru yaitu capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian modul ajar, asesmen formatif dan sumatif, catatan refleksi, dan proyek V5 untuk jenjang tertentu. Selanjutnya, silabus di KTSP, Kurtilas, dan Kurmer. Silabus adalah rencana pembelajaran umum untuk satu mata pelajaran selama 1 semester. Nah, komponen penyusun silabus pada KTSP, Kurtilas, dan Kurmer memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu komponen penyusunan silabus pada KTSP terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok dan uraian materi, kegiatan belajar, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, ini adalah contoh dari silabus pada KTSP. Kemudian, pada Kurtilas, komponen penyusun silabus terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini adalah contoh silabus pada Kurtilas. Dan yang terakhir, di kurikulum Merdeka, istilah silabus diganti menjadi alur tujuan pembelajaran. Komponen penyusun alur tujuan pembelajaran pada silabus di kurikulum Merdeka yaitu terdiri dari mata pelajaran, elemen, alur tujuan pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, ini adalah contoh silabus di kurikulum Merdeka atau alur tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, setelah tadi kita mengetahui komponen penyusunan silabus pada KTSP, Kurtilas, dan Kurmer, kita dapat melihat perbedaan dan persamaan pada ketiga silabus tersebut. Untuk persamaannya, ketiga silabus tersebut memiliki komponen penyusunan seperti penilaian, sumber belajar, dan alokasi waktu. Kemudian, ketiga silabus tersebut disusun oleh tenaga pendidik.
Kemudian untuk perbedaannya, yang pertama KTSP berfokus pada standar kompetensi, yang kedua Kurtilas berfokus pada kompetensi inti, dan yang terakhir kurikulum merdeka berfokus pada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketiganya memuat komponen utama yang serupa seperti materi pembelajaran, kegiatan belajar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya perbandingan RPP di KTSP, Kurtilas, dan Kurmer. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang lebih rinci untuk satu atau beberapa pertemuan yang dijabarkan dari silabus berisi langkah-langkah pembelajaran yang lebih detail. Yang pertama, RPP pada KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. RPP KTSP cukup rinci dan berorientasi pada pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana komponen RPP KTSP terdiri dari identitas mata pelajaran, di dalamnya terdapat nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, di dalamnya terdapat pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian ada sumber belajar, dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar, di mana di dalam penilaian hasil belajar ini terdapat teknik, instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Dan ini adalah contoh dari RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Kemudian yang kedua pada Kurikulum 2013 atau Kurtilas. Komponen penyusunan RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran, di mana di dalam penilaian hasil belajar ini terdapat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, RPP pada Kurikulum Merdeka. Nah, di dalam Kurikulum Merdeka ini, istilah RPP berubah menjadi modul ajar yang lebih fleksibel dan kontekstual. Komponen utama modul ajar yaitu yang pertama ada informasi umum. Di dalam informasi umum terdapat identitas modul, yaitu berisi judul, jenjang dan satuan pendidikan, fase atau kelas, dan mata pelajaran. Kemudian ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, model pembelajaran, sarana dan prasarana, dan target peserta didik. Kemudian yang kedua ada komponen inti, terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi, dan yang terakhir pengayaan dan remedial. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Di dalam lampiran ini terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya perbandingan Prota dan Promes. Prota adalah program tahunan yang menyusun alokasi waktu untuk pembelajaran 1 tahun. Sedangkan Promes adalah program semester yang merupakan penjabaran rinci dari Prota untuk setiap semester. Dan ini adalah perbandingan penyusunan Prota dan Promes pada KTSP, Kurtilas, dan Kurmer. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam Kurmer tidak ada istilah Prota dan Promes karena fungsinya sudah digantikan oleh ATP atau alur tujuan pembelajaran dan TP atau tujuan pembelajaran yang disederhanakan dan menjadi bagian dari proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu dalam aspek dasar penyusunan. Di dalam KTSP, dasar penyusunannya yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di dalam Kurtilas, dasar penyusunannya yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan di dalam Kurmer, dasar penyusunannya yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian pada aspek fokus perencanaannya, di dalam KTSP, fokus perencanaannya yaitu penguasaan materi per kompetensi dasar sesuai standar kompetensi. Kemudian di dalam Kurtilas, penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di dalam Kurmer,
pembelajaran berbasis capaian dan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian format Prota pada KTSP, daftar standar kompetensi atau kompetensi dasar per kelas dan alokasi waktu tahunan. Pada Kurtilas, daftar kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian tema untuk SD dan alokasi waktu per tahun. Sedangkan di dalam Kurmar, daftar capaian pembelajaran dan alokasi waktu per fase atau tahun. Kemudian format Promes pada KTSP, jadwal pembelajaran per semester berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada Kurtilas, jadwal kegiatan per semester berdasarkan kompetensi inti atau kompetensi dasar dan tema. Sedangkan di dalam Kurmar, format Promes, jadwal kegiatan per semester atau tahun berdasarkan TP, ATP, dan kalender akademik. Kemudian dalam aspek fleksibilitas pada KTSP relatif kaku mengacu pada kalender tetap. Di dalam Kurtilas sedikit lebih fleksibel dengan penyesuaian karakteristik siswa, sedangkan di dalam Kurmar sangat fleksibel, guru bebas menyusun alur belajar sesuai konteks sekolah. Dan yang terakhir dalam aspek peran guru. Dalam KTSP, guru berperan sebagai pelaksana kurikulum nasional. Di dalam Kurtilas, guru berperan sebagai perancang pembelajaran tematik, sedangkan di dalam Kurmar, guru berperan sebagai perancang pembelajaran berbasis kebutuhan dan karakter siswa. Yang terakhir, perbandingan dalam alur pelaksanaannya. Yang pertama, di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, alur pelaksanaannya dimulai dari penyusunan silabus dan RPP oleh guru berdasarkan standar isi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru, serta diakhiri dengan penilaian hasil belajar untuk menentukan ketuntasan. Yang kedua yaitu pada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Alur pelaksanaannya berfokus pada pendekatan ilmiah atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Dengan guru berperan sebagai fasilitator agar peserta didik aktif membangun pengetahuan serta penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, pada kurikulum Merdeka atau Kurmar, alur pembelajarannya lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan asesmen diagnostik yang digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan serta karakteristik siswa. Jadi, dapat disimpulkan secara singkat, perbandingan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kurikulum 2013 atau Kurtilas, dan kurikulum Merdeka atau Kurmar menunjukkan pergeseran dari pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran fleksibel yang berpusat pada siswa. KTSP berfokus pada standar kompetensi, Kurtilas berfokus pada kompetensi inti dan karakter. Nah, sedangkan Kurmar menekankan kebebasan belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi, ketiganya sama-sama bertujuan menciptakan pembelajaran yang terencana dan efektif. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.